kontennya yang kita sampaikan ini baik atau tidak, benar atau tidak. Biasanya kalau bicara itu dua hal, ilmu dan informasi atau berita. Ini benar tidak ilmu yang disampaikan ini? Benar tidak berita yang disampaikan? Jangan ngarang, jangan kira-kira, tidak boleh ragu-ragu. Kalau belum yakin ini benar, diam, aman. Tidak penting kita diakui orang sebagai orang yang serba tahu, serba paham, serba pintar. Tidak penting sama sekali. Yang penting setiap berkata jadi amal soleh. Dan isinya harus benar. Tidak tahu, katakan tidak tahu. Jangan sok tahu, jangan ingin dianggap jago menjawab, tidak penting. Kalau tidak tahu, tapi ini pertanyaan sederhana. Kalau kita tidak tahu, jawab tidak tahu. Wah, kalau saya ngaku tidak tahu nanti kita dianggap bodoh. Memang bodoh kita ini kan. Justru yang salah pengen dianggap pintar. Kalau kita dianggap bodoh oleh orang lain, berarti benar itu anggapan. Kita tersinggung karena kita tidak jujur. Kita lebih banyak tidak tahunya daripada tahu. Sangat tidak tahu apa-apa. Ya. Yang ketiga apa? Santri ini akan nanti masuk dalam materi ujian ya. Kalau nanti tidak lulus ini kelihatannya tidak akan bisa lulus. Yang ketiga adalah dampaknya, efeknya dari perkataan kita ini. Apakah ini jadi amal atau jadi dosa, itu dampak. Apakah ini jadi pahala atau nanti mendatangkan siksa, perkataan ini harus kita pikir nih. Apakah perkataan saya bermanfaat atau membawa mudarat, membuat orang bersatu atau membuat orang cerai-berai, membuat orang menjadi semangat mengabdi ke Allah atau membuat orang tidak semangat, membuat orang bahagia atau membuat orang tertekan, membuat orang tenang atau membuat orang gelisah. Ini ucapan ini berdampak hadirin. Jadi tidak mudah untuk bicara baik kecuali lewat tiga hal ini. Niat, isi, dampak. Disingkat, need. Niat, konten, efek. Lebih susah lagi. Disingkat, susah ya. Caranya bagaimana sekarang? Latihannya adalah hindari sekuat tenaga celetak-celetuk. Celetak-celetuk itu komentar spontan yang asal bunyi saja. Orang yang banyak celetak-celetuk hidupnya bakal lebih banyak bermasalah. Bakal lebih banyak musuhnya. Banyak tidak disukai orang. Hati-hati santri yang suka celetak-celetuk. Segala aja diceletak-celetuk. Keluar saja dari mulutnya ini tanpa diproses. Dengar ya, santri yang suka celetak-celetuk sembarangan atau lebih panjang dari itu berkomentar sesukanya, hidupnya akan banyak masalah. Percayalah itu. Perhatikan orang yang paling banyak celetak-celetuk sesukanya, hidupnya paling tidak bahagia. Perhatikan saja. Banyak lawannya, banyak musuhnya, banyak tidak disukai, biasanya ngumpulnya dengan celetukers juga. Celetukers itu adalah geng celetuk. Yang dia hobinya saling menyakiti. Kenapa? Dia sebetulnya dia juga sebel sama temannya itu. Tetapi karena sejiwa, jadi celetak-celetuknya juga saling menyakiti di antara mereka juga. Tahan dari celetak-celetuk kalau ingin selamat dan bahagia. Sulit hidup bahagia, sulit bisa punya ketenangan bagi orang yang mudah celetak-celetuk. Yang bisa menahan. Termasuk celetak-celetuk tentang cuaca. Panas euy. Mau apa?
Jadi dingin. Jadi dingin itu kalau masuk ke dalam kulkas. Kalau hanya bicara celetak-celetuk tidak membuat apa-apa. Capek. Mau apa nyebut capek? Kalau ditanya capek tidak, alhamdulillah capek. Tapi kalau tidak ada yang nanya, mau apa cerita capek? Macet, siapa yang nanya? Saudara ngomong sendiri ya. Tahan, lihat orang tahan. Ini gendut amat, catat masalah nih, dicatat itu. Hitam ya, catat. Setiap perkataan pasti balik ke kita. Pasti balik ke kita. In ahsantum, ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jelek, gak akan ketukar, balik ke kita. Jadi kita akan memikul banyak kepahitan, banyak kegelisahan, banyak kesengsaraan, banyak musibah, gara-gara celetak-celetuk yang tidak disukai oleh Allah, yang jadi dosa. Enggak akan kemana-mana, semua tercatat. Ini ceramah AA ini tercatat seluruhnya itu. Masih sering banyak lolosnya. Jangan banyak komentar, jangan segala dikomentari. Sebetulnya si dia tuh kalau dia nggak pergi ke dokter itu nggak akan sakitnya. Mau apa sok tahu ya? Beliau pergi ke dokter, ikhtiar sudah dicatat jadi amal. Toh belum sembuh karena belum waktunya. Kenapa kita mengomentari? Tahu apa kita? Jangan banyak komentar yang tidak baik. Jangan banyak bertanya yang tidak perlu ditanyakan. Kamu teh aslinya bapaknya tuh udah pensiun belum? Gajinya berapa sih bapak kamu? Mau apa nanya gaji bapak? Reuni. Anaknya mana? Memang sudah nikah? Tidak usah segala ditanya. Lebih aman, nyaman kalau kita tidak tahu yang tidak harus kita tahu. Lebih merasa aman dan nyaman kalau kita tidak tahu apa yang kita tidak harus tahu. Tanyalah sesuatu yang memang ini perlu kita tahu dan baik kalau kita tahu. Kalau tidak, nggak usah segala ditanya. Tidak semua pertanyaan kita membuat orang lain bahagia. Tidak semua pertanyaan kita membuat orang lain nyaman. Bahkan ada pertanyaan yang membuat orang jadi terpermalukan, terpojok, terhina. Mau apa nambah masalah? Jam 5.29 Pak Guru kita Pak Miftah Farid. Pak Miftah Farid, semoga Allah memuliakan Bapak, diberi usia panjang penuh kebaikan, sehat, terutama kuat iman, nikmat ibadah, dan istiqomah, serta dijauhkan oleh Allah dari apapun yang menjadi fitnah dunia wal akhirat. Keluarga dan keturunan dijaga oleh Allah, keluarga sakinah, keturunan soleh, solehah, dan semuanya istiqomah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, Pak Miftah Farid di MQFM 102,7 Bandung, silakan disimak. Seperti mana tadi kita? Jangan banyak bertanya. Kalau mau nanya, tanya dulu ke diri. Perlukah saya tanya? Untuk apa saya nanya ini? Perlukah saya tahu? Juga jangan nanya jebakan Batman. Maaf, ini Batman ya disebut. Tidak perlu sebetulnya ada Batman. Kamu sudah hafal berapa juz? Saya baru 5. Terus aja tingkatkan. Saya kan sudah 10. Ada pertanyaan itu untuk mengeluarkan jeroan dia, ya. Mengeluarkan punya dia. Jadi pertanyaan itu sebetulnya dia tidak pengen tahu-tahu amat, tapi jalan untuk ria, memamerkan dirinya.
naik sepeda ke Lembang berapa menit? Oh ya terus aja latihan. Saya kan baru 12 menit. Ya 12 menit karena naiknya naik angkot ya. Jangan segala ditanya, sudah punya istri, punya suami, punya anak. Tidak semua orang merasa nyaman ditanya tentang hal ini. Juga jangan nanya berat badan, ini agak sensitif. Atau ukuran kaki, ya. Jauhilah. Jangan banyak bertanya, jangan banyak menjawab. Kalau tidak ada yang nanya, ya. Tidak usah segala dijelaskan. Lihat sepak bola dijelaskan. Sebetulnya ini Argentina lawan ini, siapa yang nanya? Tidak perlu menjelaskan. Diam. Tidak semua orang suka penjelasan kita. Tidak semua orang memerlukan penjelasan kita. Dan tidak semua orang punya waktu mendengarkan penjelasan kita. Walaupun kita tahu, kalau tidak ada manfaatnya dijelaskan, diam. Udah, tidak perlulah kita pamer ilmu, pamer pengalaman, pamer wawasan, pamer pengetahuan kita. Kalau tidak ada manfaatnya kita sampaikan. Tidak ada keperluan bagi kita bicara untuk mencari kedudukan, pengakuan di hati orang. Jangan pamer penderitaan. Kalau bisa, kalau kita sedang dalam kesulitan, kepahitan, sudah kepada Allah sajalah bicaranya. Karena kita ngadu ke orang, itu orang yang tempat kita mengadu juga sedang bermasalah. Dan pasti dia tidak bisa menolong kita tanpa izin Allah. Tidak ada karunia kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau kita mau minta tolong ke orang, harus kepada Allah dulu minta tolongnya. Tidak perlu kita cerita tentang kecapean, kesusahan, rasa sakit. Sudahlah. Kalau tidak ada manfaat, bahkan tidak jarang kita menceritakan itu membuat orang jadi ikut menderita. Padahal yang baik bagi kita bukan mengajak orang menderita, mengajak orang jadi bahagia. Tentu saja proporsional ya. Kalau ditanya oleh dokter atau ahlinya, sakit tidak Pak? Saya tidak akan menceritakan, proporsional saja. Sakitnya level berapa? Ya level 9 Pak. Ini juga sudah sangat sakit tapi saya tahan. Kenapa Bapak tidak menjerit-jerit? Ya sebab takut membuat panik yang ada di ruangan ini. Dan membuat orang lain jadi ikut menderita. Semuanya sudah diukur oleh Allah. Siapa tahu dokter jadi jalan, saya bisa lebih ringan sakit ini. Ini sakit sekali Pak, ini sakit tidak? Alhamdulillah, luar biasa sakitnya dok. Tapi tenang, saya sambil bicara begini sambil mikir ya, saya begini tidak gitu. Biasanya kita suka sekali mendramatisir masalah, dipertegang, dipersulit, kita expose letihnya kita, capeknya kita, perjuangan kita, pengorbanan kita. Terus untuk apa kita pamerkan? Kan? Itu semua gara-garanya cuma satu. Cari kedudukan di hati makhluk. Padahal tidak bisa orang menolong kita. Tidak bisa. Maka kalaupun suatu saat kita akan curhat, minta bantuan, minta tolong, tetap dalam kondisi tidak seperti orang yang bersandar. Tolonglah Pak, hanya Bapak satu-satunya tumpuan harapan saya. Tidak ada lagi selain Bapak. Nah ini kan sudah musyrik. Hanya Allah yang bisa menolong.
Pak, saya mohon maaf, ini sekedar menyempurnakan ikhtiar. Bayaran sekolah anak sudah 2 bulan tidak dibayar. Saya mohon kepada Allah supaya melunasi utang ini. Dan syariatnya saya berniat pinjam kepada Bapak. Untuk mengembalikannya pun saya belum tahu dari mana. Tapi saya janji akan kembalikan. Allah mencukupi, saya bayarkan. Tapi tidak bisa menjanjikan waktu. Jangan jadi beban pikiran, Pak, karena saya tahu yang bisa membayarkan adalah Allah. Ini sekedar menyempurnakan ikhtiar. Ada alhamdulillah, tidak ada alhamdulillah. Masya Allah, Dek, baru saya lihat orang pinjam uang setenang ini, sejernih ini. Doakan ya, Dek, supaya saya juga bisa diterima pinjaman saya ke BMT. Rupanya dua-duanya mau pinjam. Alhamdulillah. Berarti kita senasib, Pak. Insya Allah. Oh, kalau orang sudah bergantung ke Allah, bicara tidak ribet. Demikian pula ketika kita dituduh sesuatu, disangka orang sesuatu yang kita tidak melakukannya, kita tidak usah emosi. Tadi dari mana? Ya dari masjid. Bohong. Tenang saja kalau kita benar-benar dari masjid, tinggal jelaskan. Alhamdulillah saya dari masjid. Gak percaya? Ya gak apa-apa gak percaya. Itu mau bagian saudara dengan Allah. Yang penting saya mengatakan yang sebenarnya. Saya baru pulang dari masjid. Alasan aja. Alhamdulillah enggak. Gak usah marah. Karena yang membulak-balik hati orang bukan penjelasan kita. Yang membulak-balik hati orang adalah Allah. Jadi kita bicara saja agar disukai Allah. Tenang, tidak marah, kita maafkan, kita bicara baik. Kalaupun orang bicaranya jelek, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Tetap aja kita bicara baik. Akan terjadi itu, ya. Kita dihina, dikata-kata yang tidak baik, dituduh. Besar kemungkinan dalam episode hidup akan terjadi seperti itu supaya kita bisa mempraktekkan sifat ibadur rahman. Tetap bicara, kita bicara baik. Jangan terpancing. Kalau orang menghina kita, ya sudah tidak apa-apa. Kita tidak akan jadi hina dengan dihina orang. Karena yang mengangkat derajat adalah Allah. Mau sedunia menghina, kalau Allah mengangkat ya angkat aja. Tidak ngepek. Kenapa kita dihina orang? Ya supaya kita sadar betapa banyaknya kehinaan kita yang ditutupi oleh Allah. Kita dapat pahala untuk mensyukuri nikmat tutup dari Allah. Kita bisa bersyukur, bukan kita yang bagian menghina. Kita bisa punya ladang untuk melatih diri bersabar terhadap kata-kata yang tidak baik. Kita bisa punya latihan surat apa tuh? Surat Ibadur Rahman tuh? Al-Furqan ayat 63 ya. Nah inilah supaya lebih mantap kita dengar ya. Silakan Ustaz. Wah Ibadur Rahman ya. Quran surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil atau orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Jadi balasannya kata-kata yang mengandung keselamatan. Nah rekan-rekan sekalian, kalau ada orang menghina, ya sudah, itu Allah memperlihatkan perilaku yang tidak boleh kita lakukan.
Tidak bahaya dihina. Yang bahaya itu kita berkelakuan hina. Kita menghina orang. Kita dihina tidak bahaya sama sekali. Tidak usah sakit hati. Tuhan kita itu kan Allah, bukan mulut orang. Kenapa kita harus menyusahkan hidup kita dengan mulut orang? Kembalikan saja kepada Allah. Tapi kalau kita dihina, nanti kita jadi hina. Tidak. Kalau kita disukai Allah, kita tetap mulia. Tapi saya dijauhi oleh orang-orang, ya tidak apa-apa. Tidak wajib kok ngumpul dengan semua orang. Benar? Makin selektif teman-teman kita yang baik-baik, makin bagus. Daripada kita harus kumpul dengan orang-orang yang perilakunya buruk, kita ke bawah buruk, mau apa? Tidak wajib, hadirin. Yang wajib itu kita menjaga diri dan sekuat tenaga taat ke Allah. Dan dari sana kita mudah-mudahan manfaat. Gimana kalau orang membeberkan aib kita? Ya enggak apa-apa, kita jangan membeberkan aib orang. Tapi saya jadi malu dong, aib saya kebuka. Dikit lah yang kebuka dibanding yang ditutupi oleh Allah. Tapi gimana kalau aib saya dibuka, nanti saya bekal jatuh. Enggak, kalau tobat diangkat oleh Allah. Kita tidak usah takut aib kita kebuka, tapi takutlah tidak diampuni Allah. Kadang-kadang ada dibuka aib kita sedikit oleh Allah supaya kita tobat. Allah tahu kita bekal luar biasa malunya kalau dibuka semua. Paling dikit, itu pun supaya kita tobat. Tidak usah membalas. Ya, enak begitu hadirin. Harusnya enak. Kok nggak ada yang jawab? Tapi nggak apa-apa. Karena kalau saya menuntut jawaban, saya jadi jengkel. Itu tidak bagus untuk kesehatan. Nah begitulah. Kurangi ngobrol. Kecuali yakin ngobrol itu manfaat. Jauh lebih nyaman banyak diam. Jauh lebih tenang tidak banyak bicara. Jauh lebih aman tidak akan banyak masalah dengan mengurangi bicara. Belajar menahan diri. Kalau belum sampai 3 tadi dapat, yakin, dah diam saja. Tapi kalau harus bicara, kita bicara. Misal lewat. Karena kita lagi melatih diam, diam saja. Malah jadi nggak tahu sopan santun. Bicara dulu, belajar tuh, belajar diam. Fal yakul khairan aw liyasmut. Lewat ada guru, ada orang tua, ada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bicara baik. Apa kabar Pak? Sehat? Semoga Bapak senantiasa dijaga Allah. Amin. Permisi ya Pak, saya mohon izin ke sana. Itu bicara agak banyak, tapi itu baik. Orang mendapat doa, orang jadi bahagia. Kecuali kalau lewatnya, naon maneh ningalikeun, itu nggak enak. Kenapa kamu kok jadi bentelu begini? Itu juga tidak enak. Berapa kintal sekarang berat badanmu? Ini perkataan untuk apa? Diam. Atau ganti dengan perkataan yang baik. Mau bahagia? Bahagia itu dengan kuat iman. Salah satu di antara upaya kita istiqomah menjaga iman adalah jaga hati. Jaga hati itu kuncinya jaga lisan. Sulit orang akan terpelihara imannya bagi orang yang tidak menjaga lisannya. Ini diam begini enak? Enak. Hampir aja mengatakan, tapi itu tidur. Buat apa saya mengatakan itu? Karena yang tidur juga tidak dengar perkataan itu. Ada pertanyaan silakan. Kalau sedang haji atau umroh, salah satu yang enak itu berkumpul dengan jamaah dari Turki. Aman. Ngajak ngobrol bahasa Indonesia pasti susah. Saya ngobrol bahasa Turki, ngomong apa? Bahasa Arab, bahasa Inggris juga
masing-masing sulit jadinya bahasa hati. Nah pertanyaan katanya, kalau kita ada bahasa yang lain, ada selain bahasa lisan, bahasa tubuh. Bahasa tubuh ini juga bermakna. Pernah ada seseorang yang nunjuk ke, tidak mengeluarkan kata-kata, cuman gini-gini gosok-gosok kening. Coba saudara nanti ya ketemu dengan siapa gitu, pembeli kalau lagi dagang, ada kemungkinan selain tidak dibeli, saudara dilempar belanjaan. Padahal tidak bicara apapun. Beda tidak rasanya? Mana yang lebih enak? Telunjuk atau jempol? Saudara tahu dari mana? Apa sudah pernah ngemut jempol saya? Kok tahu ini enak? Bandingkan dengan tangan terbuka. Enak mana? Tunjuk, jempol, tangan terbuka. Kenapa ini paling enak? Semua ini hati yang mengeluarkan. Ketika menunjuk begini, kalau orang menunjuk wajah, kecenderungannya itu dia sedang menganggap dirinya lebih tinggi dari yang ditunjuk. Percaya atau tidak, coba di kantor, ke atasan. Berani tidak? Bos, sudah cukup itu untuk ditandatangani. Coba sama calon mertua, nikahkan anakmu kepada saya. Sudah cukup itu untuk pembatalan, ya kan? Kenapa ini enak? Karena hatinya menghormati. Cuma ini bahasanya bahasa daerah Jawa mungkin ya begini. Di beberapa negara lain kurang dikenal jempol seperti ini. Kenapa ini enak? Ini universal. Rasulullah SAW kalau menyuruh pakai tangan terbuka. Silakan ibu-ibu dan adik-adik santri keluar dari masjid ini lewat pintu sana, dan masing-masing nanti bisa membawa 1 kilo anggur serta apel dan roti sepuasnya. Dan spesial untuk santri ikhwan dan bapak-bapak lewat pintu sana, dan pas di bawah segera dilunasi tunggakan-tunggakannya ya. Tetap enak hadirin. Duduk menyimpan tangan ini bicara juga Pak. Misalkan santri, apa artinya begini? Ngajak gelut hadirinnya. Oh iya. Maka kontrol diri kita dengan baik. Karena tubuh juga bahasanya menceritakan banyak hal. Semua ini kalau hatinya baik akan keluar baik. Saling timbal baik. Mulut baik, hati makin baik, hati makin baik, perkataan makin baik. Terus saja. Ada pertanyaan silakan. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait menjaga hati ketika menghadapi orang yang celetak cetuk. Seperti kasus tadi yang tadi dicontohkan oleh AA, misalkan dalam konteks pembicaraan dia nggak percaya dan terus itu nembal lagi seperti itu, dan kan ya mungkin level hati kita berbeda, ya tensinya naik gitu. Nah supaya lebih sabar, supaya jadi pahala, bagaimana tipsnya Pak? Pada waktu terjadi situasi tidak enak itu, yakinilah ini adalah ujian dari Allah. Saya harus lulus. Sebetulnya ujian kata-kata yang tidak enak dengan kata-kata yang kita sukai lebih berat pujian. Kalau pujian, aduh Akang nih orangnya bagus sekali, ini mah ahli surga nih kelihatannya. Memang, jadi gagal. Dua-duanya ujian. Kadang kita bertemu dengan orang yang memuji, kadang orang yang mencaci, kadang yang biasa.
semuanya ujian. Semuanya ladang amal. Nah, kita menjadi berat karena kita lebih sibuk dengan makhluk. Dia, saya, bukan Allah. Kalau ini ujian dari Allah, saya harus lulus dengan menyikapi dengan perbuatan yang disukai Allah. Kalau kita benar-benar targetnya Allah Subhanahu wa taala, kata-kata yang menyakitkan, penggugur dosa, ya kan? Kemudian kita bisa berlatih ketakwaan, berlatih menahan amarah, berlatih memaafkan, berlatih berbuat baik. Kita akan berterima kasih tuh kepada orang yang menyakiti, karena akan ada ladang yang banyak, ladang ilmu, ladang latihan, ladang penggugur dosa, ladang evaluasi diri, ladang pahala. Gimana sakit hatinya? Nah, sakit hati karena tidak Allah tujuannya. Tujuannya saya, nafsu, harga diri saya nih. Saya sakit nih, ya udah. Itu lagi sakit hati kan seni menzolimi dirinya sendiri. Lanjut, Regu B. Ya, silakan. Bisa dibantu santri. Ada di depan ini. Tadi waktu habis sholat ada yang menyapa AA. Pas AA mau tausiah. Di sini ada, mana Bapak yang tadi memperkenalkan diri. AA mohon maaf, tidak sempat menjawab tapi sempat terdengar. Ada yang tadi menyapa? Maaf ya. Silakan. Acungkan tangan, Dek. Kalau ngacung begini, begini atau begini? Kalau begini ketahuan tidak? Ya, tujuan mengacungkan tangan supaya ketahuan. Siapa yang mau bicara silakan. Acungkan tangannya. Ada? Sudah, silakan. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, gimana membuat orang nyaman tanpa banyak bicara? Justru itu. Tidak banyak bicara yang bikin orang nyaman. Yaitu dengan sikap kita yang baik. Senyum. Disentuh juga itu ada hikmah tersendiri. Kalau kita nyentuh, salaman itu punya cerita banyak tuh salaman tuh. Salaman yang menunjukkan keperkasaan dengan menyakiti tangan orang lain. Hati-hati. Kita gerakan, kita menyimak dengan baik. Perhatian kan ada yang menyimak tapi pegang HP terus, itu udah cerita juga. Iya. Kamu mau apa? Kita terus dengan HP di depan orang tua, di depan anak, di depan keluarga. Padahal tidak wajib-wajib amat nih pegang HP. Itu termasuk bahasa sendiri. Simpen saja, dunia baik-baik saja. Simak dengan baik. Ucapkan terima kasih. Banyak sikap yang membuat orang nyaman. Kata kuncinya memang hati kita menghormati orang lain. Tapi kalau hatinya sudah meremehkan orang, nggak ngomong apa-apa, tapi wajah gitu. Hormat ke orang, tidak menganggap diri lebih tinggi dari orang lain, tidak melihat orang lebih rendah dari kita, itu yang bisa membuat orang nyaman. Ya, lanjut. Ada bapak-bapak? Terakhir ya. Tolong diamalkan khususon santri Darut Tauhid seluruhnya. Sudah sampaikan ini ke manajemen Direktorat Pendidikan bahwa 1 semester lihat lisan, kalau lisannya tidak terjaga maka tidak perlu naik kelas, tidak apa-apa. Karena kalau lisan tidak terjaga terus mau apa? Jago matematik, jago fisika, jago segala, tapi kalau mulutnya mencelakakan orang lain terus. Hidup ini tidak bawa matematik terus, tapi bawa mulut terus, benar? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya izin bertanya, bagaimana kalau orang cenderung menjauhi kita karena kita tidak banyak bicara atau lebih banyak diam? Menjauhi kita karena apa? Karena kita tidak banyak bicara. Maunya beliau apa? Bicara. Kan ada yang serba salah. Bicara dong. Giliran kita bicara, kamu bicara melulu katanya. Ya itu nasib saudara saya. Kalau memang frekuensi kata-katanya cenderung tidak baik dan menganggap kita pendiam, udah gak apa-apa. Makanya tapi evaluasi diri, jangan-jangan diamnya kita juga diam sombong. Karena ngobrol wae, orang-orang gak punya ilmu. Kita diam memang, tapi di sini ngegeriem terus. Merendahkan dia, merendahkan orang. Padahal orang banyak bicara, belum tentu dapat ilmunya. Kita juga, kalau belum dapat ilmunya, bicara saja terus segala diomongkan. Tapi bertahap dengan ilmu, kita makin hati-hati. Terima kasih ini TikTok rekor hari ini 2.200 yang menyimak. Terima kasih TikTokers, kalau itu YouTubers ya. Terus Twitterers, apa lagi? WhatsAppers, sudahlah sia-sia cicing. Nah, ada hal lain, ini hanya bahan renungan ya. Salah satu kan kalau bicara harus yang terbaik di antara kata-kata. Misal kepada Allah, ya lebih enak mana? Allah berfirman, Allah berkata, punten ya, Allah ngomong. Berfirman, rasanya hormat gitu ke Allah tuh. Bukan berarti salah yang menyebut Allah berkata, tapi rasanya asal lebih reg-reg kepada Rasulullah. Mana yang enak? Rasulullah SAW bersabda, Rasul berkata. Mana yang lebih enak? Bersabda. Sepertinya, dan memang Rasulullah itu kan beda dengan kita. Rasulullah bersabda. Kalau A'agim bicara ya, A'agim berkata. Enggak bisa disamakan. Menurut hati. Tapi tidak salah kalau ada orang Allah berkata, walaupun saya terasa berat gitu menerimanya ya. Allah berfirman, enak. Rasulullah bersabda, enak. Tapi tidak salah yang mengatakan berkata. Nah, kepada ulama, orang tua, para sahabat, mana yang bagus? Beliau atau dia? Beliau. Kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pernah memberikan sedekahnya. Enak ya. Dia ngasih sedekah, aduh rasanya enggak rela. Kepada orang tua, beliau. Guru, beliau. Kita punya kata-kata terbaik. Kenapa keluar beliau? Karena rasa hormat. Maaf ya kalau mengatakan Imam Syafi'i, dia itu aduh rasanya enggak rela. Karena beliau tuh beda dengan kita, betul? Tapi tidak salah. Cuma kalau kita bisa memilih kata dengan penuh penghormatan kepada Rasulullah, para sahabat, para ulama, orang-orang yang soleh, guru-guru kita, para orang tua. Walaupun bukan ulama, tapi orang-orang yang sangat patut kita hormati. Mengapa kita tidak memilih kata beliau? Itu kan rasa hormat, benar? Nah, faliyakul khairan itu berkata baik itu yang ahsan, yang puncaknya perkataan terbaik kalau bisa kita sampaikan. Bukan hanya berkata baik, tapi kalau ada pilihan kata yang lebih tinggi kualitasnya dalam penghormatan, itulah yang kita pilih. Itu nyaman insya Allah bagi kita, bagi yang mendengarnya. Kalau kita ikhlas melakukannya. Jam 6 insya Allah nanti asar kajian Al-Hikam di Darut Tauhid dan Bada Isya Ma'rifatullah di Darut Tauhid. Silakan bagi yang mau silaturahim di Masjid Darut Tauhid sore dan malam ini
Semoga ada umur kita bisa bertemu. Ya, kita akhiri doa masing-masing, doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih TikTok. Ya, terima kasih.